Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelia Puspitasari akan menjelaskan tentang uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum melakukan uji, kita akan membuka catatan terlebih dahulu yang telah saya siapkan. Jadi, uji homogenitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua ataupun lebih kelompok data memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, uji ini penting untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas varians terpenuhi sebelum melakukan suatu analisis tertentu seperti ANOVA atau analisis varians atau uji T-independent. Dan jika asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi tidak valid. Lalu, tujuan dari uji homogenitas yang pertama, untuk menilai kesamaan distribusi data antar kelompok, dan yang kedua, menjamin validasi uji statistik yang membutuhkan asumsi homogenitas varians. Dan untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai akan berdistribusi homogen. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai distribusi tidak homogen. Saya sudah menyiapkan data yang akan diujikan homogenitas. Ini merupakan tampilan dari data nilai belajar matematika kelas A dan kelas B dengan jumlah 20 responden. Untuk diujikan dalam homogenitas akan dibuat menjadi sejalur terlebih dahulu. Di sini akan diketik char dan di sini kode kelas. Yang pertama akan dikopikan yaitu pada nilai kelas A, dikopi dan dipindahkan di bagian sini. Untuk kelas B juga dikopi, namun dia diletakkan di bawah kelas A. Nah, lalu kode kelas A dikopi dan diletakkan di sebelah sini. Begitu pula dengan kode kelas B. Mengapa diberikan kode pada kelas A dan kelas B ini? Nah, ini dikarenakan kode ini berfungsi untuk membedakan data antar anggota kelompok. Jadi kan ini di kelas A dan kelas B kan memiliki kode yang berbeda. Itu yang dimaksud. Nah, artinya adalah setiap kelompok perlu dikenali secara unik agar analisis dapat dilakukan dengan tepat. Kembali lagi, jika datanya sudah berbentuk seperti ini tinggal di copy saja. Copy semua. Lalu dimasukkan dalam SPSS yang bagian data view. Di sini. Dia akan menampilkan seperti ini.
Jika sudah, kita akan pindah pada variabel view-nya. Nah, pada variabel view ini, pada kolom pertama yang tabel name itu diganti menjadi hasil. Dan oke, salah tadi keketik. Nah, pada kolom pertama diganti menjadi hasil, dan kolom keduanya kelas. Untuk desimalnya diganti menjadi 0 semua. Nah, pada bagian label yang pertama juga diganti menjadi hasil belajar. Kolom bawahnya atau kolom kedua menjadi kelas. Lalu yang selanjutnya diganti adalah bagian value yang kelas. Ini diganti. Nah, ini terdapat dua, yaitu value dan label. Nah, pada bagian value ini diisi kode dari kelas data yang kita miliki tadi. Tadi 1 untuk kode kelas A, lalu add, dan 2 untuk kode kelas B, lalu add dan klik OK. Lagi yang diganti adalah ini. Pada bagian pertama ini diganti, yang kedua juga. Lalu jika sudah seperti ini, kita lihat pada bagian data view-nya. Nah, pada bagian data view-nya sudah terlihat bahwa tampilannya berubah. Nah, jika sudah, kita buka analyze, lalu compare means, dan kita klik yang paling bawah, yaitu one way ANOVA. Klik. Lalu pada hasil belajar akan dipindahkan ke dependent list, dan pada kelas dia dipindahkan ke vektor. Nah, jika sudah, klik option, lalu di checklist pada bagian yang homogeneity of variance test. Nah, lalu continue dan klik OK. Nah, akan tampil seperti ini. Ini sudah tampil, yaitu test of homogeneity of variance. Nah, ini terdapat Levene statistik DF1, 2, dan sig atau signifikasi. Nah, yang menjadi dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikasi. Buka kembali catatan kita tadi. Nih, dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai berdistribusi homogen. Dan jika nilai bersignifikasi kurang dari 0,05, maka nilai akan berdistribusi tidak normal. Dan setelah dilakukan uji tes homogeneity, didapatkan hasil nilai signifikasi adalah 0,344. Nah, yang diambil yang ini, yang atas 0,344, yang artinya jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan tadi, maka data ini berdistribusi homogen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika suaranya sedikit berisik dikarenakan sedang hujan saat tag videonya. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.